Alah, saya Oke, saya akan tes di model bisnis. Saya coba interest rate 7%. Oke, interest rate itu apa? Saya hanya mengulang saja. Interest rate itu termasuk, jadi kan itu tingkat. Tingkat apa sebenarnya? Tingkat resiko sebenarnya. Gabungan resiko yang menggerus nilai uang. Kalau di kehidupan sehari-hari kita kenalnya inflasi. Tapi tidak hanya inflasi. Kalau kita bicara tingkat, kadang-kadang inflasi kan datangnya dari BPS ya, dari semua sektor. Jadi rata-rata tuh kalau inflasi itu. Per sektor tuh beda-beda inflasinya. Tapi ada resiko lain yang kita masukkan. Misalnya inflasinya 5% ya. Kita masukin 7%. Tapi data terakhir Indonesia itu 3,4 berapa ya inflasinya. Tapi nilai inflasi ini nggak bisa kita masukkan ke dalam bisnis analisis kalau menurut saya. Perlu saya tambahkan. Ya, saya sih 67 oke, 67. Saya pakai 6 lah. Kenapa? Kadang-kadang nilai inflasi itu nggak merefleksikan harga sesungguhnya karena ada beberapa sektor yang bergantung sama nilai tukar dolar. Jadi Anda bisa bayangkan secara Anda secara dengan memakai mata uang rupiah aja ada harga atau nilai yang tergerus. Belum lagi kalau di-compare sama pelemahan terhadap mata uang asing gitu ya. Jadi bisa double itu. Makanya kalau Anda perhatikan suku bunga kalau Anda ngambil obligasi surat utang negara di Indonesia itu kan bunganya kan 6,5%. 6,5%. Tetapi kalau kita lihat produk yang sama di Amerika, federal apa ya namanya itu ya, reserve apa, nah itu 5%. Orang kan berpikir, wah ini suku bunga ya, bunga, jadi seperti nabung di bank lah. Kalau kita lihat, 6,5% gede. Nah, tapi jangan lupa bahwa pelemahan rupiah terhadap dolar itu lebih dari 1,5%. Lebih. Kalau Anda lihat apalagi tahun-tahun terakhir ini. Sehingga kalau kita bicara tentang obligasi dan produk sejenisnya di mana di era globalisasi itulah yang dinamakan investor asing. Jadi orang asing masuk ke Indonesia lewat apa? Mereka membeli surat utang negara Indonesia, seperti itu kan. Tapi sekarang itu mereka melepas. Kenapa? Karena nilai tukar Indonesia pelemahannya yang melebihi 1,5%. Seperti itu. Akhirnya mereka memilih ngapain di Indonesia. Rupiah sampah kok ngapain gitu. Percuma kalau saya pilih. Saya pindahkan investasi saya ke yang lain. Gitu. Yang menguntungkan bagi mereka. Nah, saya nggak tahu apakah kita bisa lepas dari sistem ini. Saya sih kurang suka ya dengan sistem seperti ini. Jadi menggantungkan nilai mata uang di pasar gitu loh. Terhadap ada demand dan tapi nggak tahu. Kenapa nggak digantungkan sama zaman dulu emas gitu misalnya. Oke. Makanya kalau Anda lihat mata uang yang menggantungkan sama emas itu nilai mata uang Timur Tengah ya. Anda mungkin tidak akan kebayang bahwa nilai mata uang terkuat itu bukan Inggris, pound sterling, tapi Anda cek aja nanti apa. Pasti negara-negara Timur Tengah ya. Karena mata uangnya dinar itu kan pakai emas. Kita lanjut ya. Kita akan coba model sederhana saja. Saya mau coba juga ini model ya. 1, 2, 3, 4, 5, oke. Dari 0, berarti saya tambahin 1. Oke, biar Anda refresh, 0 itu present ya. Kita akan nilai pakai net present value. Bisnis apa ya terserah. Di sini ada sales. Kemudian ada harga unit. Oke, ini salesnya itu sama dengan harga kali unit. Oke. Ngapain ya? Saya kemarin punya. Oke. Nggak apa-apa. Sekilas aja. Cost. Saya pengen ngecek aja. Cost itu ada operational cost.
ada cost of sales. Cost of sales, COS. Sebenarnya cost itu ada banyak ya, ada cost of sales itu biaya yang keluar ketika Anda melakukan penjualan. Ada penjualan, ada biaya itu, biasanya apa? Marketing. Jadi ada penjualan, ada si salesnya itu dapat komisi. Nah, itu kan komisi bergantung dengan penjualan. Kalau dia melakukan penjualan, dapat komisi. Nah, kalau dia tidak melakukan penjualan, ya dia tidak dapat komisi. Nah, itu cost of sales, termasuk harga pokok penjualan ya. Kalau di manufacturing kamu jual furniture itu kan ada bahan baku, ada biaya tenaga kerja, ada direct cost ya, dan lain sebagainya. Tapi saya tulisnya COS saja ya. Penjualan tidak ada di tahun pertama, karena di tahun investasi, saya tulis saja di sini investasi ya. Kemudian ada biaya operasional, saya tulisnya cost aja ya, biar saya cuma mau nyoba aja soalnya. Cost itu cost of sales, ada operational cost. Kalau di logistik itu ada, saya lupa ya, cost. Jadi ada direct cost sama indirect cost. Indirect cost itu overhead, oke. Overhead itu contoh ya, overhead saya kasih contoh. Overhead itu biaya yang keluar ketika bisnis Anda beroperasi. Kalau logistik itu yang beroperasi itu fleet atau armada. Contohnya DHL ya. DHL itu punya truk-truk. Truk-truk inilah adalah unit income generator. Jadi truk ini mengantarkan barang atau mengantar atau mengambil barang itu menghasilkan uang ya. Tapi ada unit yang tidak menghasilkan uang. Kita sebut itu overhead. Misalnya kantor pusat yang isinya orang akuntansi, itu kan nggak menghasilkan uang, yang isinya administrasi. Tapi itu kan ditanggung oleh bisnis, oleh unit operational. Ditanggung itu. Nah, dimasukkan sebagai overhead. Jadi kalau Anda lihat di laporan keuangan ada overhead cost, itu maksudnya kantor dan lain-lain. Oke. Investasi. Saya mau pengen singkat aja investasi. Karena saya ini nyoba, oke, kita latihannya pakai yang sederhana sebelum Anda. Investasi 2 miliar saya pakai per juta, jadi minus 2.000, maksudnya 2 miliar. Kemudian ini cash flow. Nah, cash flow inilah yang akan dihitung menjadi net present value di sini. Net present value sama IRR kita akan coba. Tahun pertama harganya itu misalnya 1 juta ya, 1 juta. Satu barang ya, unitnya 100 lah. Oke. Oke, ada kenaikan, kita bikin aja ya. Unit produksi juga naik, misalnya di sini 125, 130, contoh aja. 140. Harga ya naiklah, ngikutin inflasi. 1,1, 1,2. Contoh aja. Biaya berarti 100 juta. Kan 1 juta kali 100 juta. Ini kayaknya terlalu banyak. Ini terlalu murah. Biayanya misalnya 30. Gitu aja ya. 32. Oke, ini contoh aja. Nah, kita akan bikin formula, kita akan bikin bilangannya acak. Jadi ada semua harga, saya mau bikin harga acak karena di sepanjang tahun 5 tahun, sepanjang 5 tahun ini semua acak. Punya distribusi acak masing-masing tahun. Ya, harga itu bergerak acak. Harga cenderung nggak bergerak acak, sorry, unit aja ya. Unit. Jadi unit produksi bergantung dari demand. Misalnya acak. Biaya pasti acak. Oke. Kita
1, 2, 3, 4, 5 faktor acak, 6, 7, 8, 9, 10. Saya mau bikin 10 faktor acak, kemudian ada 2 output. Oke, 2 output. Oke, mari kita bikin acaknya satu-satu. Karena ada agro. Ingat ya, kalau misalnya Anda masih ingat, di Google Tools ya, itu hanya bisa 2. Bayar $9 per bulan, bayar per bulan hanya bisa 4 bilangan acak. Kita coba ini berapa bilangan acak yang bisa dia. Oke, pakai normal contohnya. Normal, oke, di 100. Ini misalnya 5, contoh aja ya. Apply. Oke, bisa. Saya pengen distribusinya uniform di tahun kedua dari 90 sampai 90 sampai 130 sampai 130 bisa. Bisa kan? Oke. Kemudian ini saya pakai lagi triangular. Distribusinya macam-macam. Kita akan coba. Mode-nya 130. Dia cenderung naik, berarti saya di sini 135. Oke, di sininya bukan 1 tapi dari 100. Oke. Kita akan coba kemudian distribusi boleh normal lagi aja. Rata-ratanya di 135. Lebih stabil, saya pakai 5 di sini. Ini 140 lebih stabil pakai 1. Normal distribution di 140. Standar deviasinya 2. Wah, ini lebih stabil lagi. Oke. Stabil lah. Jadi si bagian sales itu mampu menjual semakin oke lah. Ya. Nah, ini ada 1, 2, 3. Oke, ini sudah 5. Kita bikin 10 ya. Ada cost pun seperti itu. 5 aja ya. Kalau 5 bisa, kita coba 10 lah. Bisa nggak saya langsung gini? Oh, nggak bisa. Satu-satu ya berarti ya. Normal, 30. Satu aja, standar deviasi nggak apa-apa. Ini 32. Standar deviasi 1 aja lah, 32. Ini normal 33. 34, 35. Oke. Normal 34. Oke, normal 35. Oke, kita lihat ini, kita bikin dulu formula. Jadi sales itu kita dapatkan dari harga dikalikan dengan ini. Oke. Ketemu cash flow ini penjualan dikalikan biaya. Oke. Saya kasih yang acak, saya kasih warna aja ya, biar Anda bisa ingat. Ini bilangan acaknya, saya kasih warna. Bilangan acaknya, warna yang beda ya, biaya mungkin ini. Penjualan lah, kasih warna hijau. Oke. Sekarang kita mau apa namanya? Hitung NPV. Oke. NPV-nya kita kasih warna IRR-nya mungkin kasih warna oke. NPV itu ada formulanya. NPV ini
Oke. Kemudian dia ini kan pendapatan ya, berarti dikurangin dengan investasi. To view argument for this function. Oke. Belum masukin, masukin rate dulu. Jadi kita masukin rate dulu, saya lupa, ini rate-nya, koma, apalagi value, oke. Oke. You mean accept this correction? Yes. Negatif, seperti yang sudah kita duga. Oke. Saya kurangin aja. Biar untung ya. Modal 500 juta, ya kan, di sini ada yang ini harusnya. Oke, ini contoh ya. IRR saya mau oke. 20%. Mari kita simulasikan. Kita sudah tadi membuat 10 bilangan acak. 10 bilangan acak, kita akan kaji simulasi. Kita akan simulasikan 1000 kali. Ya, jangan lupa Anda klik Argo. Anda sudah tahu nih ada outputnya apa, NPV dan IRR. Anda bikin cash flow per tahun pun sebagai output bisa. Mari kita coba ya, bisa atau enggak. Kalau ini bisa, berarti Anda bisa bikin cash flow-nya per tahun menjadi output. Jadi sehingga Anda bisa tahu, bisa memprediksi untuk tahun keempat, yang mana sih yang lebih sensitif. Oke, nanti kita pakai sensitivity analysis. Kita simulasikan ya. Kita simulasikan, tadi ini udah input, tapi ini jangan lupa dipasang output. Kita jadikan output. Caranya apa? Klik aja result. Anda lihat di sini NPV, ini kan masih formula ya. Nanti kalau Anda klik result, add result, tapi saya mau pakai add with name, sehingga nanti saya nggak pilih B3 lagi, atau tadi masih ingat, saya kan milihnya cell. Saya mau pilihnya pakai nama. Maka saya add result with name. Saya mau pakai select a cell, oke ini. Klik. Oke, result name input, name-nya tuh ini, NPV. Oke, klik. Nah, seperti ini ya. IRR juga saya mau bikin add result with name. Oke, dia nanya select a cell range name input. Nah, name inputnya ini. Klik oke. Mari kita simulasikan. Complete. Oke, sudah disimulasikan. Anda mau cari reportnya bisa, tadi ekstraknya pakai Excel. Nah, kita mau cari resultnya pakai grafik di lembaran berikutnya saja. Mari kita lakukan. Select cell tadi udah? Belum. Oh, nih. Distribusi apa? Ya, saya maunya NPV sama IRR. Nih ya, NPV sama IRR. Pakai yang ini, beserta kumulatif. Jadi ada distribusi histogramnya dan grafik kumulatifnya. Oke. Kita klik. Nah, seperti ini ya. Jadi NPV dan IRR-nya sudah. Oke, kita coba analisis lain. Sudah kita bisa lakukan. Kita coba sekarang sensitivity. Sensitivity analisis kita coba ya. Di NPV dan IRR. Mari kita coba. IRR-nya juga. Select distribution to analyze. Semuanya. Oke. Sebenarnya saya belum kasih nama ya, tapi kalau Anda lihat, kenapa saya centang semua? Karena saya mau melakukan sensitivity analysis yang mana yang saya akan uji. Sensitivity analisisnya C7, kalau Anda lihat ya, D7, ini C7 itu ini ya. Apa itu? Unit tahun kedua. Tahun pertama. D7, unit tahun kedua. Sampai G7, unit tahun ke-5. Kemudian ada apa? Ada C9. C9 itu
cost tahun pertama sampai G9 adalah cost tahun ke-9. Semua saya mau lakukan sensitivity analysis. Yang mana yang paling sensitif terhadap NPV dan IRR. Mari kita coba. Nah, Anda bisa lihat nih. Ya, ini analisisnya. Oke, sangat mudah. Kalau Anda masih ingat, kemarin yang kita lakukan manual, itu kan histogramanya lama banget. Ini kan cuma klik, ini 1000 kali loh. Hanya sekali klik dalam beberapa detik keluar. Ini NPV analisis. Ini namanya probabilistic analysis. Probabilistic analysis ini namanya sensitivity analysis. Mari kita kaji satu-satu. Apa fungsinya probabilistic analysis? Saya pengen ulang ini, biar saya pengen tahu Anda masih ingat apa enggak. Ya, dengan Argo ini, saya sudah peragakan ya, dengan Argo ini sangat mudah Anda bikinnya. Tidak ribet lagi. Bisa manual? Bisa. Anda bisa bikin manual? Bisa. Ya. Tapi dengan bantuan Argo dalam hitungan detik, Anda bisa lakukan dua analisis ini ya dengan sangat cepat. Nah, mari kita diskusi sekarang. Saya pengen berdiskusi ya dengan semuanya, oke? Aduh, mana ya? Ngeluarinnya gimana sih? Oh, ini dia. Saya pengen yang nggak pernah saya ajar. Giska. Oke, Giska. Halo, Giska. Halo, Giska. Oh, Mas Leo udah ada. Mas Leo. Ya, Pak. Tadi ada beberapa yang salah tanya. Maaf, Pak, suaranya nggak jelas, Pak. Oh, nggak jelas? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Udah jelas sekarang? Sudah, Pak. Oke. Linknya saya udah kasih, udah lihat nggak di message? Kalau nggak ada, saya copy lagi nih linknya. Linknya nggak ada, Pak, di message, Pak. Oke, tadi berarti Mas Leo belum join tadi. Iya, Pak. Saya copy lagi. Ini linknya. Jadi coba download ya, di install. Tadi ada beberapa teman-teman belum berhasil menginstal. Nah, saran saya karena ini agak berbeda ya, dia pakai exe file. Kalau dulu saya cuma download aja, dia pakai makro dia. Agak sedikit beda. Ini pakai pakai exe. Jadi Mas Leo matiin dulu antivirus, firewall, di download, install. Nah, Anda bisa lihat ya ada guidance-nya juga di situ, Anda klik. Selesai terinstall, baru nyalain lagi, ya, gitu ya Mas Leo ya. Baik, Pak. Oke, nanti teman-teman bisa, kalau belum berhasil nanti kita bisa bikin meeting sendiri, kita selesaikan bersama, nanti baru Mas Leo bantu teman-teman. Ya, tadi teman-teman masih kendala tuh menginstalnya. Jadi begitu ya Mas Leo ya, terima kasih ya. Baik, Pak. Saya kembali ke Mbak Giska. Gimana Mbak Giska? Halo. Mana? Oke, ini ya. Oke. Halo Giska. Gak ada Giska. Oke, kita coba yang lain ya. Alifa. Halo Alifa. Tidak ada. Made, Arya. Randy. Halo Randy. Ini nggak
Nggak dengar suara saya atau gimana nih? Suaranya ada kok, Pak. Ada. Oke. Ada, Pak. Zalfadia. Halo, Zalfadia. Iya, Oke, Zalfadia. Kita diskusi sekarang. Nah, tadi kebayang ya pakai Argo, kebayang pakai Argo, sederhana ya, pakai Argo ya. Yang disetting cuma 2, input dan outputnya aja disetting ya. Jadi input itu bilangan acak, distribusi acak. Kebetulan tadi saya setting itu 2, tapi masing-masing setiap tahun, jadi ada 10 ya. 2 itu maksudnya ada 5 variabel acak di unit. Unit itu jumlah barang yang diproduksi. Ada 5 bilangan acak di biaya selama 5 tahun. Oke. Konteksnya general, artinya bisa bisnis ini bisa apa saja, tapi kita bikin general. Jadi ada 10 bilangan acak, 5 tahun untuk unit dan 5 tahun untuk biaya. Untuk outputnya ada NPV dan IRR. Sederhana ya, jadi Anda setting bilangan acak distribusi di dalam inputnya, ya, yang hijau dan kuning. Kemudian Anda setting outputnya, add result, ya, kalau Anda lihat di Argo di sini, add result, di sel B14 dan B15, oke? Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, disimulasikan 1000 kali. Kenapa 1000 kali? Ya, kita setting. Ya, saya akan menunjukkan settingnya di mana. Di option. Ketika saya klik option, Anda bisa lihat trial per simulation, saya klik 1000. Oke, pakai hypercube sampling. Ya. 1000. Gitu. Oke, artinya dia akan mengenerate 1000 kali. Ya, 1000 kali. Kalau Anda mau lihat 1000 kalinya, ya Anda tinggal ekspor. Ya. Anda ekstrak, ekspor. Kita bisa ya, contoh ya, saya klik ekstrak, ya, saya klik Excel, ya, bentuknya Excel. Bisa juga CSV atau SIP, ya, oke. Tapi kalau kita klik Excel, dia akan generate Excel, dan Anda bisa lihat ada 1000 kali simulasi, ya. Oke, kembali ke sini. Pertanyaan saya ke Mbak Zalfa adalah, apa yang bisa Anda analisis dari histogram ini, Mbak Zalfa? Ini ada salah satu resultnya adalah histogram dari histogram, grafik histogram dan kumulatif distribution. Di sini kumulatif ya. Ini garis kumulatifnya ini dari histogram, sama sebenarnya. Fungsinya sama. Saya kasih clue, Anda bisa melakukan probabilistic analysis. Oke, analisis probabilistik yang bisa Anda lakukan. Oke, bisa kasih contoh, Mbak Zalfa? Saya udah kasih clue tuh. Kalau bikin ininya gampang ya, pakai Argo sangat-sangat mudah. Sedikit, ini Argo ini sedikit beda tipis sama Crystal Ball. Ya, Crystal Ball ini sama persis hasilnya kayak begini, tapi dia interaktif. Kalau Crystal Ball itu tapi berbayar. Produknya itu pakai dikeluarkan miliknya Oracle. Jadi namanya Oracle Crystal Ball Enterprise Edition. Tapi dia interaktif aja, bedanya seperti itu, interaktif. Jadi dia punya result itu interaktif, ada bar yang bisa Anda slide seperti itu ya. Tapi fungsinya sama. Ini beda tipis sama Argo. Oke, Mbak Salva, gimana Mbak Salva? Oke, kita ada yang mau menjawab mungkin? Mas, kalau persebaran datanya itu berada di area positif, jadi kan 167,63 sampai 273,06. Jadi di nilai NPV-nya itu nggak ada yang menyentuh angka 0 atau negatif, Mas. Yes, artinya apa tuh? Artinya
proyeknya ini nilai risikonya itu rendah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Zalfa, detail sekali. Ya, jadi bisnis ini seperti yang Mbak Zalfa sudah katakan, disimulasikan 1000 kali, tidak ada peluang, nol, tidak ada peluang bisnis ini rugi. Apa sih tandanya bisnis ini rugi? NPV negatif. Ya, jadi bisnis ini pasti untung dari hasil simulasi 1000 kali. Ini. Apakah simulasi ini sudah mewakili kondisi nyata? Ya itu perlu validasi. Tapi kalau model ini sudah divalidasi, artinya model ini valid, ya menggambarkan real system, kita bisa klaim bahwa bisnis ini peluang ruginya nol, tidak ada. Gitu ya. Tadi seperti yang Mbak Zalfa sudah katakan, rentangnya itu di positif dimulai dari 167. Ya, karena tadi satuannya juta, dari 167 juta sampai 273 juta. Tadi dengan modal 500 juta ya. Untungnya sebesar itu. Oke, terima kasih. Nah, tadi konteksnya adalah probabilistic analysis, maka Anda bisa jawab tadi apa peluangnya. Tadi saya udah jawab kan, peluangnya nol. Tidak ada peluang rugi bisnis ini. Nah, kita bisa lakukan analisis lanjutan lainnya dengan cara yang berbeda. Misalnya, oke, kalau bisnis ini peluangnya nol rugi, tapi minimum untungnya di titik berapa ya? Tadi Mbak Zalfa udah katakan di 167 dari hasil simulasi ini. 167 minimal Anda bisa dapatkan. Oke, kalau gitu bisnis ini punya untung sampai dengan 200 juta, berapa persen sih? Bisa seperti itu lanjutannya. Oke. Customer maunya atau si investor maunya bisnis ini di kisaran 200 juta nih untungnya misalnya. Maka Anda bisa lihat di sini 200 juta di mana titiknya, ya kan? Anda bisa lihat peluangnya. Nah, karena dia ada di sisi kiri, maka Anda bisa pakai akumulasi. Nilai akumulasi ini nih, titik akumulasi ini. Bukan titik, garis akumulasi ini. Nah, akumulasi ini tuh udah ada. Anda bisa lihat di NPV Cumulative Distribution Function, CDF. Oke? Anda lihat CDF-nya. Tuh, ini kan kalau Anda lihat dari 0% sampai 100%. Ini kan nilai kumulatif. Tinggal kita cari. Tadi apa? Oh, saya pengen bisnis ini tahu berapa sih peluang bisnis ini untung sampai dengan 200 juta. Nah, kita pilih aja ini nih. Atau Anda bisa pilih yang mendekati yang di bawah, misalnya 198 juta, atau yang 202 juta. Nah, atau Anda pakai interpolasi, bisa. Ya, ya, saya perbesar ya. Jadi kalau Anda lihat, bisnis ini untung, kalau saya lebih detail lagi ya, untuk mencapai untung dari 167 juta peluangnya sampai 200 juta, itu semuanya saya akumulasikan, adalah 14%. 14% ini untung. Seperti itu ya. IRR bisa juga sama seperti tadi ya. IRR Anda bisa lihat di sini. Nah, bisa jadi si investor itu punya MAR namanya, minimum attractive rate of return. Oke, saya punya MAR, masuk nggak di dalam sini? Gitu. Misalnya MAR-nya customer di 17%. Nah, masuk dong. Karena ketika disimulasikan, bisnis ini punya potensi lebih dari 17%. Misalnya ya, dia punya MAR 17%. Misalnya, kalau ini kebalikannya ya. Berapa sih peluang bisnis ini akan diterima oleh si pemilik modal? Berapa persen? Ya, kita cari peluangnya. Peluang bisnis ini punya rate of return di bawah 17%. Kan begitu ya? Sesederhana itu. Kan investor itu punya minimum attractive rate of return 17%. Artinya apa? Kalau bisnis ini 17%, dia nilai minimumnya dia tertarik. 18% pasti tertarik. 19% lebih tertarik lagi. 20% tertarik lagi. Tapi kalau 16
Nggak mau. Orang minimumnya 17 kok, ya kan? 16% nggak mau, 15% nggak mau, dan seterusnya nggak mau. Oke? Berarti apa yang kita lakukan? Kita hitung titik atau peluang bisnis ini di bawah 17%. Oke? Mari kita lihat. Saya akan blok nih ya. Ini adalah peluang di bawah 17%. Ya. Di bawah 17% itu termasuk ada 15,9% IRR, ada 16,1, 16,4 dari simulasi acak. Jadi ketika di acak bisnis ini ada kondisi di mana misalnya ya kondisi dia acaknya di harganya dia kan ada bilangan acak. Di simulasi tertentu bilangan acaknya itu mengenerate harga yang sangat tinggi di tahun tertentu sehingga IRR-nya agak rendah. Nah, Anda bisa lihat nih, dari 1000 kali simulasi ada running eksperimen tertentu yang mencapai IRR di bawah 17%. Contoh adalah ada satu simulasi, Anda bisa cek ya di result-nya, misalnya dari 1000 kali, kalau mau detail, di simulasi keberapa Anda bisa cek. Di sini aja nih. Anda cek nih, di sini ya. Ini kan ada 1000 kali running. Ya, dari bilangan acak, 1000 kali bilangan acak. Tapi muncul cuma sekali. Ya, 0,00, bahkan nih ada lebih nih di belakangnya. Tapi 1/1000 itu kan 0,0001% peluangnya. Kemudian ada diakumulasikan. Sorry, berarti 0,05 ya. Ada satu kejadian juga 16,1%. Ada 7 kejadian, 7 simulasi running simulation menghasilkan 16,4. Ada 8 kejadian menghasilkan 16,6. Oke. 12 kejadian 16,9. Nah, kalau Anda lihat akumulasinya, ya sekitar di bawah, sebenarnya ini kan di bawah 17,1 ya, 4,1%. Ya kita pakai ini aja. Jadi 100 dikurangin 4,1 ya, itu sekitar 95,9% bisnis ini akan diterima peluangnya ya. 95,9% bisnis ini akan diterima oleh investor. Oke. Jadi ini satu, fungsi pertama adalah analisis probabilistik. Namanya aja probabilistik. Jadi probabilistik itu kan peluang. Jadi kata kuncinya itulah yang kita pakai. Jadi Anda harus bisa menjelaskan peluang. Berapa sih peluang bisnis ini diterima oleh investor? Intinya peluang ya kata kuncinya. Jadi Anda harus bisa mendeliverikan peluang. Berapa persen sih peluang bisnis ini untung? Berapa persen sih peluang bisnis ini rugi? Berapa persen sih peluang bisnis ini diterima oleh si pemilik modal? Berapa persen sih bisnis ini mencapai untung di titik tertentu?